Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan jawaban atau pembahasan dari soal asesmen 1 ya di halaman 37. Oke, asesmen 1. Nah, di halaman 37. Nah, oke, kita mulai ya dari nomor yang pertama. Kalian bisa sambil dibuka bukunya. Nomor 1 kita diberikan gambar ya, terus ada gambar juring seperti ini, juring QPR. Kemudian besar sudutnya adalah 144 derajat ya. Keliling lingkarannya sudah diketahui, keliling lingkaran adalah 80 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang busur QR, panjang busur. Nah, ini kita tinggal bikin perbandingan saja. 144 derajat per satu keliling lingkaran kan 360 derajat. Ya. Nah, langsung kita kali dengan keliling lingkaran 80 cm. Oke, ini yang nomor 1. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan. Nolnya bisa kita coret. Ya, jadi 144 per 36. 144 per 36 itu adalah 4. Nah, jadi di sini 4 kali 8. 4 kali 8, 32. Nah, jadi yang nomor 1 jawabannya adalah 32 cm. Oke, beres ya. Nah, andaikan keliling lingkarannya belum diketahui, maka kalian harus mencari dulu kelilingnya, yaitu 2pi r, 2 kali pi kali jari-jari. Pi-nya bisa 22/7 atau bisa juga pakai yang 3,14. Ini ya, seandainya kelilingnya belum diketahui. Tapi di nomor 1 tadi kelilingnya sudah ada, jadi bisa langsung kita gunakan saja. Oke, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 tidak ada gambar, jadi kita gambar sendiri ya. Pada lingkaran P, nah itu artinya pusatnya di P. Kemudian panjang busur AB 36 pi. Nah, ada busur AB. Anggaplah di sini ya busur AB. Nah, ini panjang busur AB-nya 36 pi. Jika keliling lingkaran 96 pi. Keliling lingkarannya sudah diketahui 96 pi. Nah, berapa besar sudut APB? Nah, di sini sudutnya berapa? Nah, saya anggap aja nih sudutnya alfa ya. Nah, berarti di sini kita bikin perbandingan. Oke, panjang busur 36 pi banding dengan keliling lingkaran 96 pi. Sama dengan sudutnya kita belum ketahui ya, alfa. Sudut APB ini. Nah, kita banding dengan sudut untuk satu putaran. Nah, sudut satu putaran atau satu keliling lingkaran kan 360 derajat. Nah, jadi untuk menemukan alfanya bagaimana? Jadi per 360 derajat, jadi tinggal kita kali ya, kita kali ke sini. 36 pi per 96 pi dikali 360 derajat adalah alfa. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Pi-nya bisa kita coret. Pi-nya kita coret aja. 36 dengan 96. Ini bisa dibagi 6 ya. Bisa bagi 6 ya. 6 per 16. Ya kan? Nah, oke. Berlanjut ke sini ya. Alfa adalah 6 per 16 dikali 360. Nah, kita sederhanakan lagi, kayaknya masih bisa. Bagi 2, 3, bagi 2, 8. 360 dibagi 8. 360 bagi 8 bisa ya? 45. Nah, 3 dikali 45. 135 derajat. Nah, itu dia sudut APB.
135 derajat. Jadi pakai perbandingan. Oke, ini yang nomor 2. Optionnya adalah delta. Oke, berikutnya di sini nomor 3. Nomor 3 sudah ada gambarnya. Saya gambarkan lagi. Pusatnya adalah P, kemudian ada diameter AB. Nah, jadi AB ini diameter karena melewati titik pusat. Kemudian di sini ada jari-jari CP dan tali busur AC. Begini ya gambarnya. Besar BPC di sini BPC yang ini yang besar 116 derajat. Nah, yang ditanyakan sudut PCA. Sudut PCA. Nah, kita anggap aja alfa ya. Kita anggap PCA itu alfa. Di mana sih? Ada di sini. Nah, sini alfa. Oke. Nah, sekarang kita cari yang ini dulu. Nih, sudut APC yang kecil di sini. Ya, sudut APC. Nah, sudut APC kalau ditambah dengan 116 derajat, itu akan membentuk sudut berpelurus. Jadi 180 derajat jumlahnya, ya kan? Karena sudut berpelurus di sini, setengah lingkaran. Nah, berarti sudut APC adalah 180 derajat kurang 116. Dapatnya 64 derajat. Nah, oke. Saya hapus dulu di sini sebentar. Oke. Nah, ini udah ketemu ya, 64 derajat. Nah, tapi tujuan kita kan mencari alfa. Nah, oke. Kalau kalian perhatikan segitiganya, ini saya gambar ulang. Kita fokus ke segitiga APC ya. APC. Nah, ini sudutnya alfa, ini sudah 64 derajat di P. Nah, AP itu kan jari-jari. Ya, AP ini jari-jari. PC juga jari-jari. Nih, sesuai gambar di sini. Berarti dia segitiga sama kaki. Ya, karena kakinya sama. Nah, akibatnya sudut di A, PAC ini juga alfa. Ini sama nih. Nah, karena dia sama kaki. Kaki yang sama adalah AP dan CP. Ya, karena sama-sama jari-jari. Nah, itu alasannya ya. Nah, sehingga sudutnya ini alfa dan alfa. Nah, sekarang kita pakai konsep jumlah sudut di segitiga. Alfa ditambah alfa ditambah 64 jumlahnya 180 derajat. Nah, alfa tambah alfa 2 alfa. Terus ini kita kurang aja dengan 64 ya. 180 kurang 64, 116. Nah, jadi supaya alfa saja berarti tinggal dibagi 2. Nah, kita bagi 2 diperoleh 58 derajat. Nah, itu dia. Jadi sudut yang ditanyakan adalah 58 derajat. Optionnya delta. Oke, semoga bisa dipahami sampai di nomor 3 sudah. Share. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 belum ada gambar, jadi saya sarankan kita gambar. Ya, kalau saya pelajaran geometri itu umumnya saya gambar dulu. Pada lingkaran O, nah itu artinya lingkaran dengan pusat O. Terdapat titik KLM. Besar sudut KLM 52 derajat. Nah, bagaimana itu sudutnya? Ya, sembarang aja. Kalian bikin kayak gini. Nah, jadi KLM. Ya, sudut KLM 52 derajat. Berarti ada di L titik sudutnya di sini. Nah, ini yang 52 derajat ya. Nah, di L. Yang ditanyakan KOM. Mana KOM? Oh, di sini KOM. Nah,
Sudut KOM itu kan sudut pusat, ya kan? Sudut pusat ya, yang menghadap ke busur KM. Sedangkan yang 52 derajat ini, KLM, dia adalah sudut keliling. Nah, ini sudut keliling, sedangkan KOM sudut pusat. Nah, berarti hubungannya adalah sudut KOM 2 kali lipat dari KLM. Ya kan, 2 kali dari sudut keliling. Nah, tinggal dikali 2 saja. Ya, diperoleh 104 derajat. Nah, sudah dapat 104 derajat, optionnya E. Kenapa bisa pakai hubungan ini? Karena kedua sudut tersebut menghadap ke busur yang sama. Busur apa? Busur KM. Nah, di depan 52 derajat ada sudut busur KM. Terus KOM juga di depannya kan ada busur KM. Nah, jadi bisa kita terapkan konsep tersebut ya, sudut pusat 2 kali lipat dari sudut keliling. Oke, itu nomor 4. Baik, kita ke nomor 5. Nomor 5 sudah disediakan gambar. Oke, di sini siku-siku katanya. Ada simbol begini artinya siku-siku. Ini A, titik A, pusatnya P, P, C. Oh, ini B-nya di sini ya. Ini di sini. Nah, itu gambar. Ini pusatnya tadi P. Yang ditanyakan adalah sudut ABC. ABC. Oh, yang ini. Nah, sudut ABC merupakan sudut keliling karena ada di keliling lingkaran titik sudutnya, si B-nya itu. Nah, ini menghadap ke busur apa? ABC menghadap ke busur AC. Di depannya ada busur AC. Nah, jadi tarik ke sini. Nah, ini kan ada busur AC ini. Nah, lalu kita cari sudut pusatnya apa sih yang menghadap AC. Nah, yang menghadap AC ada sudut pusat APC. Sini. Nah, yang siku-siku ini. Nah, ya. Nah, berarti hubungannya adalah sudut ABC alias sudut keliling setengah dari sudut pusat, setengah dari APC. Nah, terus sudut APC memang nggak ada tulisan angkanya, tapi dia ada simbol siku-siku, berarti 90 derajat. Nah, 90 derajat dibagi 2 diperoleh 45 derajat. Ya, 45 derajat. Optionnya adalah B. Nah, oke. Jadi yang nomor 5 sudah bisa ya. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Jadi insya Allah mudah ya kalau kalian paham yang mana sudut pusat, yang mana sudut keliling. Oke, kita ke sini aja nomor 6. Nah, di sini sudah disediakan gambar juga. Ya. Oke, sudah disediakan gambar, saya gambar dulu. Maaf tidak kreatif. Nah, KML. KML. Oh, di sini. Sudah diketahui besarnya 32 derajat. Ya, KML 32 derajat. Yang ditanya adalah PLK. PLK. Nah, di mana itu? Oh, ini ada garis juga di sini. PLK. Nah, yang ini. Ya, saya kasih simbol alfa ya. Nah, saya misalkan besarnya adalah alfa. Nah, bagaimana menemukannya? Kita nggak bisa langsung ke alfa ini, nggak bisa. Ya,
kita manfaatkan sudut 32 derajat ini. 32 derajat atau sudut KML adalah sudut keliling. Nah, kita cari dulu sudut pusatnya. Di mana sudut pusatnya? Sudut pusatnya adalah KPL. Ya, yang ini. Sudut pusatnya di sini. Nah, sudut KPL adalah sudut pusat. Berarti dia 2 kali dari sudut keliling. Kita gunakan sudut kelilingnya KML. Ya, karena dia menghadap ke busur yang sama, ke busur KL yang di depannya adalah KL. Nah, jadi 2 dikali 32 derajat 64 derajat. Nah, dapat di sini sudut pusatnya 64. Nah, sekarang kita fokus dengan segitiga KLP itu ya. KLP. Nah, ini mirip dengan contoh sebelumnya nih. Apa ke soal sebelumnya? Ini sudah 64. Di sini saya anggap alfa. Nah, kalau kita perhatikan ya, di lingkaran ini, K ke P adalah jari-jari. L ke P juga jari-jari. Nah, ini sama jari-jari. Berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Ya, maka sudut-sudut pada kakinya juga sama. Nah, ya, di sini di L alfa, di sudut K juga alfa. Nah, jadi kita pakai konsep segitiga sama kaki ya. Lalu kita cari jumlah sudutnya. Jumlah sudut pada segitiga 180 derajat. Nah, ini mirip kayak yang soal sebelumnya ya. 2 alfa sama dengan 180 dikurang 64. Berarti 116. Nah, supaya alfa saja tinggal dibagi 2. 116 bagi 2. 58 derajat. Nah, 58 optionnya ada di A. Oke, sudah. Ya, jadi itu nomor 6. Baik, ke nomor 7. Nomor 7 saya gambarkan dulu. Ini pusatnya ya. Pusatnya P. Terus ini ada diameter AC. Diameter AC, terus ini pusatnya di P. Ada tali busur DB. Oh, B-nya di sini. Seksinya DB. Dan ini tali busur BC sambung. Oke, agak rumit sedikit. Diketahui sudut CBD 68 derajat. CBD. Oh, di sini berarti. Nah, ini 68. Ini ya. Nah, ditanyakan sudut APD. Sudut APD. APD berarti ini. Nah, oke, sebelum ke sana ya, sebelum ke APD, kita cari dulu sudut pusat. Nah, sudut pusat yang mana yang kita perlukan? Yang menghadap busur CD. Nah, karena yang 68 derajat ini kan busur di depannya CD. Di sini. Ini ya, ini busurnya. Nah, tuh, jelek nih. Nah, berarti sudut pusat yang dimaksud adalah sudut CPD ini. Nah, itu ya, sudut CPD. Ke situ dulu kita cari. Nah, sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling. 2 kali dari CBD. CBD. Tinggal kita masukkan angkanya. 2 kali 58. 2 kali 68 ya. 2 kali 68. 136 ya. Ya benar. 136. Nah, dapat sini sudut pusatnya 136 derajat. Nah, baru kita bisa mencari APD. Ya. Jadi nggak bisa langsung to the point ke APD itu.
Yang mana konsep yang kita pakai? Kita pakai sudut pelurus. Kita pakai sudut pelurus. Sudut APD kalau ditambah dengan CPD, CPD, dia jadi sudut lurus. Nah, sudut lurus berapa? Nih, ini sudut lurusnya. Nah, gitu ya. Berapa derajat untuk sudut lurus? 180 derajat ya, membentuk setengah lingkaran. Nah, jadi sudut APD yang ditanyakan, kalian tinggal mengurang aja. Ya, 136 ya CPD-nya. 136. 180 dikurang 136. Berapa tuh? 44 derajat. Ya, benar ya, 44 derajat. Jadi optionnya adalah B. Nah, jadi nomor 7, APD yang ditanyakan 44 derajat. Oke, ini nomor 8 cukup nggak ya? Banyak variabel. Oke, kita coba di sini nomor 8. Belum ada gambar, jadi kita gambar sendiri. Diketahui titik-titik A, B, C, D terletak pada sebuah lingkaran. Oke, jika besar BAC, kita gambar aja dulu sembarang. Anggaplah kayak begini ya. B, A, C. Nah, ini. Besar sudutnya X tambah 38. X tambah 38 derajat. Terus ada BDC. Kita anggapnya ke sini ya. Nah, ini D-nya. Nah, BDC yang ini, yang kecil sini, itu 4X min 25. Oke, saya tulis keluar aja. 4X dikurang 25 derajat. Nah, yang ditanyakan nilai X. Ya, ditanyakan nilai X. Oke, kita analisis ya. BAC ini menghadap ke busur BC. Nih, busur BC di sini. Begitupun dengan BDC, sama. Yang di depannya adalah busur BC. Nah, akibatnya karena busurnya yang di depannya itu sama, ya, busur di depannya sama, sama-sama BC, maka besar sudutnya ini sama, sama-sama sudut keliling kan. Nah, jadi X ditambah 38 sama dengan 4X kurang 25. Bentar. 4X min 25. Nah, tinggal kita utak-atik aja. Saya sukanya X-nya pindah ke sini nih. Jadi kurang X. Ya, ini saya pindah. 38-nya diam. Min 25 datang. Berarti jadi plus 25. 4X kurang X. 3X. 38 tambah 25, 63. Maka nilai X adalah, nah kita hilangkan 3, caranya dengan bagi. 63 bagi 3. 21. Nah, ya. Jadi option A jawabannya. Oke, jadi sudah terjawab ya nomor 8. Berikutnya nomor 9. Nomor 9 sudah disediakan gambar. 9 kita gambar dulu. Ada pusatnya P. Anggaplah di situ pusatnya ya. Terus ada garis diameter KL. Nah, jadi KL ini melewati P. Berarti dia diameter namanya. Terus ada M di sini. Nah, ya terbentuk suatu segitiga KLM. Nah, perbandingan sudut KLM dibanding KML
Ya, ini berdasarkan soal 3:5. KLM berarti ada di L. Dan yang ini KML ada di M. Nah, yang di M sini kita misalkan dia jadi 5x. Jadi kita anggap aja perbandingannya gini, 3x dan 5x gitu ya. Kita tambahi variabel. Nah, yang di M ini lebih besar, 5x, sedangkan yang di L 3x. Nah, oke. Yang ditanyakan sudut MKL. MKL. Berarti yang di K di sini. Nah, ini yang ditanyakan. Saya kasih anggap aja Y ya simbolnya. Nah, jadi Y-nya ini berapa? Nah, karena KL ini diameter, ya KL adalah diameter, maka sudut keliling yang menghadap diameter alias si 5x, ya, alias 5x itu pasti 90 derajat. Ya kan? Nah, jadi sudut keliling yang menghadap ke diameter itu sudah pasti 90 derajat. Oke, saya kasih warna ya. Nah, di sini. Ya, ini sudut kelilingnya nih. Ini pasti ada 90 derajat. Karena di depannya ada diameter. Diameter itu kan sudutnya 180 derajat. Ya, pernah sudah dibahas. Nah, jadi si 5x itu sama dengan 90 derajat. Berapakah x-nya? Nah, 90 dibagi 5. 18. Nah, ini baru x-nya ya. Nah, baru kita kembalikan ke sudut KLM. KLM tadi 3x. 3 dikali 18. 54. Sedangkan KML 5x. 90 derajat, ya kan? Udah pasti ya, karena di depan diameter. Nah, berarti bagaimana dengan Y? Nilai Y-nya ini berapa? Nah, ini kita pakai jumlah sudut di segitiga. Ya, jumlah sudut di segitiga ini 90, di sini tadi 54. Nah, berapakah Y-nya? Nah, jadi jumlah sudut di segitiga, apapun bentuk segitiganya, pasti 180 derajat. Jadi sedikit aja lagi nih, kita tinggal nyari sisanya, si Y. Nah, 180 dikurang 144, 36 derajat. Nah, ini dia yang ditanyakan ya. Jadi LKM atau MKL ya. Tadi saya simbolkan pakai Y. MKL. Nah, itu adalah 36 derajat. Ada ya di option C jawabannya. Option C. Ya, soal terakhir nomor 10. Kita gambar dulu segi lingkarannya. Ini nomor 10. Sorry. 10 sudah ada gambar juga disediakan. Nah, di sini ada diameter BE. BE, titik pusatnya P. Nah, terus ini banyak sekali ya sudut kelilingnya ya. Ini ada AP. AP ini tali busur. Terus tuh kemana lagi tuh? Ke C. C-nya di sini. Nah, sudut keliling. Dan D. D-nya ke sini. Nah, maaf ya. Nah, oke. Terus keterangannya sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 192 derajat. Nah, berapakah besar sudut APE? Oke. ABE.
A, B, E. Berarti ada di B ya, ada di B. Nah, ini saya anggap alfa ya besarnya. Nah, ya dia sudut keliling. Saya anggap besarnya alfa. Terus ACE, berarti ada di C. Mana nih? Nah, di sini. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama ya, ini adalah sudut keliling yang menghadap busur AE. Di sini. Busur AE. Nah, ya, sama nih. Busur di depannya yaitu AE. Berarti ini juga alfa besarnya. Nah, ya. Pokoknya kalau sudut keliling di depannya adalah busur yang sama, maka besarnya juga sama sudut keliling tersebut. Nah, sudut ADE, ADE di sini. Nah, ini juga di depan busur AE. Jadi alfa juga nih. Nah, ini sama-sama alfa. Ya, ini saya pakai permisalan ya alfa. Nah, karena sama semua, ini bisa kita jumlah ada 3 buah alfa. Nah, berapakah satu alfa itu? Jadi 192 dibagi 3 ya, dapat hasilnya 64 derajat. Nah, ini semuanya sama nih, 64, 64, 64 ya. Karena sudut keliling yang menghadap busur AE semuanya ya. Busur AE di sini. Nah, lalu kita kembali ke pertanyaan sudut APE. APE. Nah, yang ini APE. Nih. Nah, itu ya. Nah, sudut APE ini merupakan sudut pusat. Ya kan? Karena titik sudutnya ada di pusat lingkaran, di P. Nah, sudut pusat, bagaimana cara mencarinya? Nah, 2 kali lipat dari sudut keliling. 2 kali lipat dari si alfa tadi. 2 alfa. Nah, alfanya udah ketemu ya, 64 derajat. Tinggal kalian kali 2. 128 derajat. Delta jawabannya. Nah, oke. Jadi ini hasil pembahasan asesmen 1. 1 halaman 37-38. Ya, yang pilihan ganda. Oke. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.